Salah satu risiko dari pekerjaan adalah kecelakaan kerja atau work accident yang berakibat kerugian atau loss. Untuk itu, perlu K3 yang harus terpadu semua orang yang ada dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Di sini PT Jam Sostek mencatat selama 2013, bentar ya, terjadi sebanyak 103.285 kasus kecelakaan. Degradasi keselamatan terjadi akibat transisi dari masyarakat agraris atau low risk society. Kebanyakan dari low risk society ya, dari sosial yang rendah. Menuju masyarakat yang industri. Walaupun industri tetap ada banyak kecelakaan kerja, high risk society. Kecelakaan berdampak pada daya saing tingkat global. Bagi masyarakat, mereka tidak memerlukan K3 bahkan dianggap sebagai barang mewah. Next. Untuk filosofi K3, filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya suatu kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi menjadi lancar. Yang pada akhirnya akan mendapat penekanan resiko kerugian dan berdampak pada peningkatan produktivitas. Jadi kalau memang kita bisa menekan dari semua itu, maka kerugian itu akan dapat ditekan. Produktivitasnya bertambah. Next. Menurut International Association of Safety Professional, filosofi K3 terbagi menjadi 8 filosofi, yaitu safety is ethical responsibility, 2. Safety is culture, not a program, 3. Management is responsible, 4. Employer must be trained to work safety, 5. Safety is condition of employment, 6. All injury are preventable. 7. Safety program must be site specific atau tempat khusus. Yang ke-8 adalah safety is good business. Untuk sejarah K3 itu sendiri, pertama, di era revolusi industri pada abad 19, pada era ini adalah hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah pengganti tenaga hewan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Jadi dulu itu pada saat sebelum revolusi industri yang paling banyak dipergunakan adalah menggunakan hewan. Kemudian dengan perkembangannya zaman pada era abad ke-18, mulai manusia banyak-banyak menemukan revolusi-revolusinya, membentukkan mesin-mesin. Yang pertama adalah mesin uap yang bisa mengganti tenaga-tenaga hewan. Kemudian era industrialisasi, era revolusi industri di atas, sampai dengan pertengahan abad 20, penggunaan teknologi semakin berkembang hingga K3 juga mengikuti perkembangan ini. Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi. Jadi teknologi kan semakin bertambah, maka dampaknya juga semakin banyak, maka dipergunakanlah APD-nya, safety device, interloop, dan alat-alat pengaman lainnya. Ketiga, era manajemen perpaduan semua unit-unit kerja seperti safety, healthy, dan masalah lingkungan dalam suatu sistem manajemen juga menuntut adanya kualitas yang terjamin, baik dari aspek input, proses, maupun outputnya. Hal ini ditujukan untuk memunculkan standar internasional yang seperti kita ketahui semua ya, ada ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 18000. Yang berikutnya, atau yang terakhir adalah era mendatangkan perkembangan K3 pada masa yang akan datang, tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 saja, mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik dan untuk masyarakat luas.
Konsep ketiga itu ada dua ya, konsep lama dan konsep baru atau masa kini. Untuk konsep lama itu dulu kecelakaan dianggap merupakan nasib sial dan merupakan risiko yang harus diterima. Tidak perlu berusaha untuk mencegahnya. Masih banyak pengganti pekerja, mereka menganggap seperti itu. Membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Menjadi faktor penghambat produksi, itu pada konsep lamanya. Kemudian setelah berkembangnya waktu, timbul konsep baru. Konsep baru atau konsep masa kini adalah memandang kecelakaan bukan suatu nasib. Kecelakaan pasti ada penyebabnya sehingga dapat dicegah. Penyebabnya personal fokus 80-50% dan environmental faktor 15% sampai 20%. Kecelakaan selalu menimbulkan kerugian. Peran pimpinan sangat penting dan menentukan. Sumber atau situasi yang potensial dikenal sebagai hazard atau faktor resiko. Hazard adalah faktor resiko ya, yang berupa hazard tubuh kerja atau somatic hazard, hazard perilaku kesehatan, behavior hazard, hazard lingkungan kerja maksudnya ya, environmental hazard berupa faktor fisik, kimia dan biologi, hazard pekerjaan atau work hazard berupa faktor ergonomik, hazard pengorganisasian pekerja atau work organisasi hazard, dan hazard budaya kerja atau work culture hazard berupa faktor psikososial. Pengertian dari K3. Untuk pengertian dari K3 ditinjau dari keilmuan adalah keselamatan dan kesehatan kerja diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. Keselamatan atau safety, keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksinya. Jangan kesehatan sendiri atau health, kesehatan diartikan sebagai derajat atau tingkat keadaan fisik psikologis individu. Ya, semakin sehat berarti keadaan fisik dan psikologinya semakin bagus ya. The degree of physiological well-being of the individual. Secara umum pengertian ini kesehatan adalah suatu upaya-upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Ya, dengan ini semua kan kita perlu manajemen, makanya kita perlu menjaga kesehatan sampai tidak terjadi kelelahan dan lain sebagainya. Untuk konsep selanjutnya adalah pengertian dan tujuan. Pengertian kesehatan kerja adalah suatu layanan untuk peningkatan dan memelihara derajat kesehatan, baik fisik, mental maupun sosial, yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan. Jadi tidak memperdulikan itu, mulai tukang parkir sampai itu semua harus ada keselamatan kerjanya. Pencegahan dan penyimpanan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, pelindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Penempatan dan pemeliharaan pekerja dengan kerja yang adaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya. Jadi disesuaikan ya, disesuaikan berdasarkan pekerjaan dan jabatannya. Tujuan dari penerapan K3 itu sendiri, tujuan utama adalah penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, yaitu antara lain melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerjanya. Menjamin setiap sumber produktif dapat digunakan secara aman dan efisien. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Tujuannya menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, karyawan,
kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Latar belakangnya adalah Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993, pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1 adalah penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan dan lingkungan kerja. Sedangkan pasal 2 adalah pekerjaan yang menderita akibat kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja, baik dalam masa kerja maupun sesudah hubungan masa kerja berakhir, sesuai Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Mengapa manajemen pekerjaan itu perlu? Menurut International Labour Organization tahun 2010, penyakit akibat kerja yang mengakibatkan kematian itu banyak sekali ya, sekitar 1,1 juta orang di Asia. Di Asia saja seperti itu. World Health Organization tahun 2010, di negara industri terdapat 20-50% pekerja di cover oleh asuransi. Dan di negara berkembang sebanyak 5-10%. Jadi tidak semua itu di cover oleh asuransi pada tahun 2010, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak meningkat ya. Menurut seri N, occupational decision may be defined as one that is cause of made worse by expure the world tahun 1999. Penyakit yang terjadi disebabkan oleh karena adanya pajanan di tempat kerja atau suatu masalah kesehatan yang disebabkan pajanan yang berbahaya di tempat kerja. Misalnya debu, gas atau asap, suara, kebisingan, bahan toksik, getaran, radiasi, infeksi kuman atau dingin yang ekstrim, tekanan udara yang tinggi atau rendah yang ekstrim. Tahun 2009, pemerintah Indonesia mencatat telah terjadi sebanyak 54.398 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Mesti menunjukkan tren menurun, namun angka tersebut masih tergolong tinggi. Tahun 2007, diketahui kecelakaan kerja konstruksi dan industri masing-masing 31,9% dan 31,6%. Tinggi sekali ya, hampir sepertiga terjadi kecelakaan kerja pada saat itu. Mengapa manajemen perlu? Di sini BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan kasus kecelakaan kerja mencapai 153.044 sepanjang tahun 2020 lalu. Angka tersebut turun tipis 1,46% dibandingkan 2019 lalu sebanyak 155.327 kasus. Deputi Direktur Bidang Ketenagakerjaan Operasional Program BPJS Ketenagakerjaan, Yasarudin menuturkan, tren kecelakaan kerja menurun sejak 2019 dari sebelumnya 173.415 pada tahun 2018. Namun, jumlah kasus kecelakaan kerja sempat naik pada tahun 2018 dari tahun sebelumnya 123.042 kasus. Selanjutnya, hasil penelitian di Jakarta tahun 2004 oleh Kuat Sri Hudoyo bahwa rendahnya perilaku petugas kesehatan di puskesmas karena satu, kepatuhan melaksanakan prosedur kewaspadaan universal dengan hanya 18,3%. Jadi kepatuhan itu amat sangat penting ya. Walaupun sudah banyak fasilitas-fasilitas yang ada, tapi kalau kepatuhannya nggak ada ya sama aja. Dua, status vaksinasi hepatitis B petugas kesehatan puskesmas masih rendah sekitar 12,5%. Riwayat pernah tertusuk jarum bekas sekitar 84,2%. Ini amat sangat berbahaya karena ini berpengaruh sekali misalnya terjadi adanya HIV dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kecelakaan akibat kerja. Terdapat beberapa definisi. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Menteri tahun 1998, suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Menurut Pemerintah Departemen Tenaga Kerja RI,
Arti kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tiba-tiba atau yang tidak disangka-sangka dan tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi ada penyebabnya. Menurut Hendrik 1980, kejadian yang terdapat penyebabnya, kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau yang berpotensi menyebabkan merusak lingkungan. Selain itu, kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lainnya. Jadi yang intinya di sini adalah kerusakan yang kecelakaan yang tidak disengaja. Yang dinamakan kecelakaan adalah tidak sengaja. Kalau disengaja itu namanya bukan kecelakaan lagi. Ada beberapa klasifikasi kecelakaan kerja. Sebenarnya ada banyak standar yang menjelaskan referensi tentang kode-kode kecelakaan kerja. Salah satunya adalah standar Australia tahun 1885 sampai tahun 1990 sebagai berikut. Jatuh dari atas ketinggian. Ya, misalnya untuk yang petugas konstruksi, jatuh dari ketinggian yang sama. Saya terpleset. Seperti itu ya. Menabrak objek dengan bagian tubuh. Terpajan oleh getaran mekanik. Saya menggunakan mesin yang bergetar itu ya. Lama-lama kan bisa terjadi gangguan kecelakaan kerja. Tertabrak oleh objek yang bergerak. Terpajam oleh suara yang keras tiba-tiba. Terpajan suara yang lama. Terpajan tekanan yang bervariasi lebih dari suara. Pergerakan ulang dengan pengangkatan otot yang rendah dan otot tegang dan lain-lainnya. Klasifikasi kecelakaan kerja, ada banyak standar yang menjelaskan referensi tentang kode-kode kecelakaan kerja. Salah satunya adalah standar Australia tahun 1885, nomor 1 tahun 90 sebagai berikut. Ini yang berikutnya ya, kontak dengan listrik, kontak atau terpejan dengan dingin atau panas, terpejan radiasi, kontak tunggal dengan bahan kimia, kontak lainnya dengan bahan kimia, kontak dengan atau tanpa terkejam faktor biologis, terpajan faktor stres mental, longsor atau runtuh, kecelakaan kendaraan atau mobil, lain-lain, dan mekanisme cedera berganda atau banyak, mekanisme cedera yang tidak spesifik. Berikutnya adalah dampak-dampak apa saja yang terjadi pada kecelakaan kerja. Yaitu lack of control atau kurang kontrol, tidak terpenuhinya sistem, standar dan penyesuaian. Immediate kasus adalah penyebab langsung, loss adalah atau kerugian, unintended sesuatu yang tidak diinginkan, harm atau bahaya, dan atau kerusakan atau kerugian. Berikutnya adalah cedera akibat kecelakaan kerja. Pengertian cedera berdasarkan Hendrik adalah patah atau retak atau cabikan dan sebagainya yang disebabkan oleh kecelakaan. Bureau of Labor Statistics US Department of Labor 2008 menyatakan bahwa bagian tubuh yang terkena di cedera dan sakit dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah kepala dan mata, berikutnya adalah leher, batang tubuh, bahu dan punggung, alat gerak atas, lengan tangan, pergelangan tangan, tangan selain jari dan jari tangan. Alat gerak bawah, lutut, pergelangan kaki, kaki selain jari kaki, dan sistem tubuh. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak bagian.
Banyak standar referensi penerapan yang digunakan oleh perusahaan, salah satunya adalah standar Australia yang tadi ya. Pengelompokan jenis cedera dan keparahannya. Fatality, lost time injury, lost time day, restriksi dati, medical treatment injury, first aid injury, dan non-injury incident. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Ada beberapa faktor ya. Baik itu faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan kerja. Faktor sumber bahaya yaitu perbuatan berbahaya. Hal yang terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai dengan sebagainya. Jadi metode kerja yang salah itu amat sangat mempengaruhi kecelakaan kerja. Keletihan dan kecapean itu juga amat sangat mempengaruhi kecelakaan kerja karena kita akan konsentrasi juga dapat menurun. Sikap kerja yang tidak sesuai dengan sebagainya, ya yang tidak sesuai dengan apa yang harus dikerjakan, amat sangat juga mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Kondisi atau keadaan bahaya yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan, dan selanjutnya adalah faktor yang dihadapi misalnya kurangnya pemeliharaan, perawatan mesin, perawatan atau peralatan hingga tidak bisa bekerja dengan sempurna. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Selain faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja menurut Bonnet Rumandang tahun 1985, pada umumnya selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Sebenarnya setiap kecelakaan kerja itu dapat diamalkan atau diduga dari semua jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kewajiban perbuatan secara selamat dan mengatur peralatan serta perlengkapan produksi sesuai dengan standar yang diwajibkan. Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh karena sikap dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap, keletihan, dan gangguan psikologis seperti yang tadi dibicarakan sebelumnya. Next. Kategorinya adalah kecelakaan industri dan kecelakaan dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan kecelakaan industri adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja. Sedangkan kecelakaan dalam perjalanan atau community accident yaitu kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja dalam kaitannya dengan adanya hubungan kerja. Yang selanjutnya pengertian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artificial atau man-made disease. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa penyakit akibat kerja atau PAK ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Penyebab-penyebab daripada penyakit akibat kerja, terdapat beberapa penyebab dari penyakit akibat kerja yang umum terjadi di tempat kerja, yaitu beberapa yang digolongkan berdasarkan penyebab dari penyakit ada di tempat kerja, yaitu golongan fisik, seperti bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, penerangan, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang kedua adalah golongan kimia, semua bahan kimia yang berbentuk debu, uap, gas, larutan, kabut, dan lain sebagainya. Kemudian golongan biologi seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Dan keempat, golongan fisiologis atau ergonomik, yaitu desain tempat kerja, beban kerja. Dan yang kelima adalah golongan psikososial, stres psikis, monotomi kerja, dan tuntutan pekerjaan. Efek pencahayaan dan mata, kekuatan pencahayaan beraneka ragam, yaitu ini salah satu penyebab akibat kerja ya.
Kelelahan pada mata ditandai iritasi pada mata atau konjungtiva, penglihatan ganda, sakit kepala, daya akomodasi dan konvergensi turun, dan ketajaman penglihatan yang menurun. Upaya perbaikan menggunakan pencahayaan di tempat kerja. Untuk perbaikannya adalah dengan cara perbaikan pencahayaan di tempat kerja. Menyarankan ke sistem desain pencahayaan di tempat kerja sebagai berikut. Hindari sumber pencahayaan lokal dalam penglihatan pekerjaan. Hindari penggunaan cat mengkilap terhadap mesin-mesin, meja, kursi, dan tempat kerja. Hindari pemasangan lampu FL atau TL yang tegak lurus pada garis penglihatan. Ada beberapa macam PAK, yaitu pencemaran udara, pneumokoniosis. Untuk pencemaran udara adalah partikel yang dapat disebabkan oleh karena peristiwa alamiah maupun ulah manusia, yaitu lewat kegiatan industri dan teknologi. Partikel yang mencemari udara banyak macam dan jenisnya ya adik-adik. Tergantung pada macam dan jenis kegiatan industri teknologi yang ada. Partikel-partikel udara sangat merugikan kesehatan manusia. Pada umumnya, udara yang tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan dan pneumokoniosis. Untuk pneumokoniosis sendiri adalah suatu penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya partikel atau debu yang masuk dan mengendap di dalam paru-paru. Penyakit pneumokoniosis banyak jenisnya tergantung dari jenis partikel atau debu yang masuk atau terhisap ke dalam paru-paru. Beberapa jenis pneumokoniosis yang banyak dijumpai di daerah yang memiliki banyak kegiatan industri dan teknologi, yaitu silikosis, asbestosis, bisiniosis, antrakosis, dan beriliosis. Next. Faktor-faktor penyebabnya ya tadi ya, seperti yang dijelaskan tadi ya, faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, fisiologi, dan psikologis. Sudah dipaparkan yang tadi. Next. Nah, kita perjelas mengenai faktor fisik. Faktor fisik penyebabnya adalah misalnya suara tinggi atau bising dapat menyebabkan ketulian. Untuk termasuk temperatur atau suhu tinggi dapat menyebabkan hiperpireksia, miliaria. Tahu ya adik-adik ya? Yang keringat, head cramp. Cramp itu head cramp ya. Cramp karena suhu panas, head exhaustion, dan head stroke. Itu seperti sampai kejang-kejang karena suhu panas yang tinggi, kesadaran yang menurun, kejang, itu head stroke. Radiasi sinyal elektromagnetik inframerah dapat menyebabkan katarak. Jadi kita nggak bisa langsung terkontaminasi berulang-ulang dengan inframerah karena itu akan amat sangat merusak kornea mata kita. Ultraviolet dapat menyebabkan konjungtivitis. Radioaktif alfa, beta, gamma, dan X dapat menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh manusia. Bermacam-macam sel tubuh dapat rusak, termasuk dapat terjadi kemandulan ya. Tekanan udara tinggi penyebab Coulson disease. Getaran menyebabkan Raynaud disease, gangguan metabolisme, dan polineuritis. Berikut ini adalah pencegahan-pencegahan yang perlu dilakukan untuk PAK. Beberapa tip adalah mencegah penyakit kerja antara lain, memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur, mengenali risiko pekerjaan, dan mencegah supaya tidak terjadi lebih lanjut, segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat beberapa pula pencegahan lain yang dapat ditempuh seperti pencegahan primer yaitu health promotion, pencegahan sekunder, specific protection, dan pencegahan tersier. Pencegahan. Untuk pencegahan primer atau health promotion yaitu berperilaku kesehatan, faktor bahaya di tempat kerja. Kita mengendalikan faktor bahaya di tempat kerja, perilaku kerja yang baik, olahraga, dan makan makanan bergizi.
Untuk pencegahan sekunder atau specific protection, pengendalian melalui perundang-undangan, pengendalian administratif atau organisasi, rotasi atau pembatasan jam kerja, untuk pengendalian teknik, substitusi, isolasi, alat pelindung diri, APD, dan pengendalian jalur kesehatan imunisasi. Untuk yang berikutnya adalah pencegahan tersier, adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemeriksaan kesehatan prakerja, pemeriksaan lingkungan secara berkala, surveilansi, dan pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja, pengendalian segera di tempat kerja. Ada dua faktor yang membuat penyakit mudah dicegah anak. Satu adalah bahaya penyakit, penyebab penyakit yang mudah diidentifikasi, yaitu seperti atau diukur dan dikontrol, populasi yang berisiko, biasanya mudah didatangi dan dapat diawasi secara teratur, serta dilakukan pengobatannya. Menurut WHO ada pedoman deteksi dini. Satu, perubahan biokimia dan morfologis yang dapat diukur melalui analisis laboratorium. Misalnya, hambatan aktivitas kolinesterasi pada paparan terhadap pestisida organofosfat, penurunan kadar hemoglobin atau Hb, sitologi sputum yang abnormal, dan lain sebagainya. Ya, itu kan dapat dilihat misalnya ketika dari paparan-paparan yang masuk dalam pernapasan, keracunan yang menyebabkan gangguan Hb, keracunan bahan kimia yang seperti pestisida dan organofosfat dan lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah perubahan kondisi fisik dan sistem tubuh yang dapat dinilai melalui pemeriksaan fisik laboratorium, misalnya elektrokardiogram, uji kapasitas kerja fisik, uji saraf dan sebagainya. Ya, dengan EKG misalnya sampai mengganggu ke daya kerja jantung ya, misalnya karena adanya suhu yang terlalu tinggi dan lain sebagainya. Uji kapasitas kerja fisik, kita mengetes kemampuan fisik daripada pekerja-pekerjanya, misalnya dengan lari, tes kesehatan lainnya ya, uji saraf dan sebagainya. Untuk perubahan kesehatan umum yang dapat dinilai dari riwayat medis, misalnya rasa kantuk dan iritasi mukosa setelah paparan terhadap pelarut-pelarut organik. Saya rasa untuk materi yang dari saya cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh materi berikutnya oleh Ibu Pesi Sispora yang paling cantik sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih atur nuwun, makasih, kurus semangat. Masih semangat? Masih semangat? Halo, apa kabar? Loh, tadi lo yel-yelnya apa? Loh, lali. Kita ngompak ya, SMK Icon. Apa kabar? Amin. Omong-omong, setelah dijelaskan sama Pak Dokter tadi, tambah lupa apa tambah bingung? Nggak tahu. Tambah tahu. Berarti belum ada ya di materinya yang sudah disampaikan sama Bu Guru? Ada. Karena tak lihat tadi ada yang sepertinya moto atau video atau enggak tahu, angkat gini apa cari sinyal saya kurang tahu ya. Enggak apa-apa, nanti ini saya berikan nanti bisa dipelajari adik-adik semuanya ya. Karena memang kalau bicara soal K3 ini enggak cukup 1 hari sebenarnya, pelatihannya itu banyak. Tadi kan di Mukadimah pembukaan itu ada macam-macam ya, sampai ke AMDAL, terus ke manajemennya ya. Ada yang sebelum dilanjutkan yang berikutnya nanti tambah pusing. Ada yang masih ingat nggak tadi tentang konsep K3? Ada nggak? Kalau ada yang ingat, ngacung. Terus KK itu apa sih? KK atau K3 itu apa?
Terus sama PAK itu apa? Ayo, ada yang ingat? Yang ingat angkat tangan, saya nggak mau rame. Saya Bu gitu. Ada yang ingat? Ayo. Ayo sini yang ngaceng. Ayo, cepet. Ayo. Ayo maju atau saya jemput. Ayo, maju sini. Enggak apa-apa, enggak harus bener loh ya. Jawab. Ayo. Namanya belajar kok. Ayo, ya tepuk tangan buat temannya. Siapa ini? Singkatan. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmayani dari kelas 11 AK3. PAK singkatan dari penyakit akibat kerja. Kalau kakak tadi kecelakaan kerja. Gak apa-apa, macem-macem ya, gak apa-apa wes. Siapa tadi? Sini lo dapet. Mana? Yes. Ya, makasih sama-sama. Berarti tambah bingung ya. Jadi ngantuk-ngantuk, yang penting ada yang masuk. Nanti dibaca ulang, iya. Kopi. Yang selanjutnya nanti ada yang kepo nggak? Kenapa ini kok bawa tandu, bawa ini? Ada? Ya itu nanti kita bareng-bareng latihan. Nanti juga sama Mas Lubab. Selanjutnya tentang sedikit kegawat daruratan Mas. Yang gadar apa? Konsep gadar ya sing kemarin. Jadi kenapa K3 apa dulu K-nya? Ada yang kesehatan, ada yang apa dulu K? Iya. Keselamatan, kesehatan kerja. Jadi kerja dimanapun itu harus dijaga supaya selamat kita bekerja. Dan kita juga harus jaga kesehatannya. Kalau enggak sehat, gimana bisa produktif ya? Gelap ya Mas. Selanjutnya ini sedikit tentang konsep dasarnya ya, yang paling basic tentang kegawat daruratan kalau kita temui di tempat kerja atau bisa aja di sekolah kita, kalau kita temui atau nanti di rumah atau di jalan gitu ya. Apa sih gawat darurat itu? Ada yang tahu nggak gawat darurat? Sering baca tulisan UGD, unit gawat darurat. Ada yang bisa sampaikan pendapatnya? Mas yang depan, wis. Ini panjang nggak ya? Oh enggak Ayo sini, ben nggak ngantuk. Siapa masih kelas? Iya sampean. Ayo ini. Lu enggak? Aku enggak. Menurut masnya mas siapa namanya? Ahmad Zamasari. Gawat darurat itu kayak penyakit yang penolongannya harus segera ditangani. Apa mana? Ya itu tadi bukan gawat darurat. Jadi kayak ada kecelakaan itu harus segera ditangani secara cepat. Ya, benar sekali. 100 ya. Kenapa harus ditangani secara cepat? Supaya nanti tidak untuk mencegah terjadinya kecacatan atau kematian. Kenapa itu harus ditangani secara cepat? Benar sekali. 100. Hilang Mas.
Ya, lanjut. Ya. Oh, nggak bisa besar. Aku nggak IT. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa ya, yang sebelahnya ditemani oleh artis Korea ya. Biar semangat itu yang cewek-cewek. Ada yang kenal? Loh, kenal banget. Jadi memang keadaan darurat itu bisa terjadi perorangan atau sekelompok ya, yang itu tiba-tiba terjadi, tidak disangka-sangka ya, terancam jiwanya dan memerlukan pertolongan segera, harus cepat, segera tadi Mas Sopo bilang tadi. Ya. Jadi ada dua. Teman-teman tahu nggak beberapa akhir ini tadi tentang letusan gunung apa? Semeru. Ya, itu termasuk apa? Bencana. Dan di situ banyak korban ya? Banyak korban. Yap. Adik-adik juga mungkin sudah lihat beberapa foto-fotonya, videonya melalui media sosial. Itu sangat mengerikan sekali ya. Ada yang mau kasih contoh nggak? Ini depan nih, ayo. Saya sebenarnya kalau ini panjang, suka lari sana ke sana, tak tunjukin satu-satu. Ini sini, Mas Juwo ambil aku. Ayo. Yang siapa namanya dulu? Alia. Yang dilihat Ania dari foto-foto atau media sosialnya itu gambar-gambar korbannya seperti apa? Yang letusan gunung kemarin loh. Abu vulkaniknya. Oh, gak nonton foto nih, Rek. Gak lihat fotonya kamu? Lihat. Iya, wes sekarang bayangkan itu luka-luka apa aja wes, kena buku mau terus? Kena apa ini? Lumpurnya apa? Terus nggak tahu. Udah. Ada yang patah tulang, ada yang kulitnya mengelupas. Iya. Ya, makasih Ania. Tepuk tangannya. Jadi ada yang mengelupas kulitnya, kena abu vulkanik, kena udara panasnya, ada yang patah tulang. Nggak tahu itu ketimpa apa ya. Itu ketika disaster ya, atau yang kita sebut dengan bencana. Bisa disebabkan oleh alam manusia, ya pastinya pasti ada korban gitu. Kerugian material tentu aja. Kemudian merusak sarana umum prasarana semua, mengganggu tatanan hidup. Yang paling besar dulu kejadian apa? Mohon izin boleh nggak ya kita cepet. Masih ingat tsunami? Tsunami di Palu ya, yang paling gede beberapa tahun mungkin adik-adik masih kecil ya. Itu apa? Oh belum lahir. Ya itu yang terjadi di Aceh itu. Ya sampai dikirim tenaga medis ke sana, dokter untuk membantu mengatasi dan menata kembali Aceh ya. Monggo langsung Mas. Tadi benar, harus cepat Bu. Cepat. Kenapa harus cepat? Kenapa? Supaya nggak terjadi kecacatan, nggak ada korban tambahan, terus nggak usah baca itu, ayo. Terus apa lagi? Segera ditangani, terus supaya tidak memperparah kondisi, ada lagi. Siapa yang menyampaikan pendapatnya? Lebih darurat lagi, berarti sudah zona merah, ya, zona kuning hijau. Ada yang pernah masuk ke Ibnu Sina atau rumah sakit lainnya itu ada merah, kuning, hijau kan ya tandanya ya. Jadi prinsipnya, nah ini orang bisa mati cepat dalam waktu 4-6 menit kalau tidak mendapat pertolongan pertama dan jika mengalami gangguan sistem. Nah, ada yang tahu artis yang barusan meninggal kemarin, bukan artis ya, apa selebgram ya, siapa? Wah, hafal ya.
Mas. Mas Rebab ngerti Laura. Ya, Laura. Laura kenapa itu Laura? Lumpuh, kecelakaan, benar. Terus kenapa? Ya itu, terganggu sama tiganya dia. Sistemnya. Yang paling kena kan dia karena lumpuh ya, tulang punggungnya. Nah, tulang belakang benar. Kenapa di sini itu penting sekali? Teriki, ayo. Tunggu. Ayo. Apa namanya? Rizky Amanda. Kenapa tulang belakang sangat rawan? Karena kalau terjadi kesalahan sedikit saja, aku muter ya, Bu. Oh, ada kameranya. Karena kalau terjadi kesalahan sedikit saja dapat menyebabkan kelumpuhan dan sangat fatal. Ya, fatalnya kelumpuhan. Ya, wes tepuk tangan Laura. Laura. Ya, jadi Laura itu persarafannya kena sampai terganggu kardiovaskuler itu sistem peredaran darah ya. Kemudian pernafasannya, dia sampai mengalami sesak kan terakhir kan, dekompresi nafas. Karena diatur semua mulai dari otak, batang otak sampai ke tulang belakang sampai ekor. Ya, lanjut Mas. Bila mengalami gangguan sistem yang lain bisa mati dalam waktu yang lebih lama. Ya, Laura berapa tahun? 2019 sampai ya kecelakaannya kan 2019 ya. Ini juga pengaruh dari ketepatannya dia ditemukan terjadi jeder, terus kemudian ditolong. Satu lagi yang artis kemarin yang juga mengalami kecelakaan, siapa? Saya gak kerungu. Oh, Vanessa Angel, apal Bu. Iya, jadi ditemukan, kemudian ditolong. Juga nanti yang penting adalah transportasinya. Masalah kondisi waktu penderita ditemukan, itu juga sangat penting ketika nanti menolong teman-teman atau orang-orang di sekitar kita, atau nanti rekan-rekan kerja kita yang ada di kantor ya. Silakan Mas. Ini yang penting kalau sebelum kejadian, kan memang nggak bisa diperkirakan ya, itu kapan terjadinya, namanya bencana, kecelakaan. Sebelum kejadian, apa sih yang perlu disiapkan? Kita punya inventaris jenis lokasi sifat kedaruratan yang mungkin terjadi. Nanti kegawatan-kegawatan yang apa? Jadi teman-teman ini siap. Kemudian melakukan pendataan sumber daya yang ada. Sumber daya itu apa? Bisa sumber daya manusia sama sumber daya alat ya. Yang dipunya di sini apa? Sekolahan ini. Sudah ada enggak manusianya, teman-teman dari teman-teman ini ada adik dibentuk tim atau ada gurunya dibentuk tim, siapa termasuk sampean? Oh, aduh, aku tak tunjuk terus. Nah, kemudian membuat peta rawan daerah bencana. Enggak usah jauh-jauh, misalnya daerah rawan di sekolah ini, yang mana kira-kira daerah yang rawan terjadi kecelakaan? Bukan lah di kota, ya benar Cermi, memang karena lalu lintasnya padat ya, dan lagi pembangunan jalan raya. Kalau misalnya dari yang lingkup kecil, tuh, ke tengah. Dari yang agak kecil, di lingkup sini, dari sekolahan, kira-kira nanti, oh nah, ini kalau bahaya dikit nanti ada orang jatuh kepleset atau apa, di mana? Iya di sekolah sini, sekolah, lingkungan sekolah. Ah ini pinter itu loh maksudku, ondo. Gak ngerti tangga itu ondo. Terus mana lagi? Kamar mandi ya. Ada nggak laporan? Aku mau balik untuk kunurek kepleset rek, gak ngerti rek gitu. Nah itu hal kecil dia ada loh. Ternyata dia mengalami gitu loh. Itu maksudnya nggak usah pikir yang susah-susah ya. Jadi yang di sini tuh apa kira-kira nanti iki lek gak kok iso kesetrum di mana itu? Bengkel ya. Terus tempat komputer itu bisa enggak? Nah, tempat komputer atau di sini ada tempat untuk
pantry, masak, makan. Enggak, kantin. Nah, itu ada apa di situ? Kompor apa, Nak? Kayak gitu masuk ya. Itu dipetakan timnya ya. Di sini sudah benar enggak itu? Tangganya licin berbahaya. Kalau teman-teman ke mall atau ke mana itu kan pasti kalau di licin kan dikasih tanda awas jatuh licin. Sudah punya? Belum, guru. Nah, kemudian dari timnya tadi sudah punya protapnya enggak? Dan disampaikan, disosialisasikan ke unit terkait itu maksudnya antar teman, ke bu guru, kemudian siapa sih yang ada di sekolah ini atau ke orang tuanya itu juga ya. Lanjut Mas. Nah ini nanti yang patut dikasih jempol appreciate itu ya ini. Nanti kan pelatihan penyuluhan gladi bersih penanganan di sini. Tepuk tangan buat bu gurunya. Nah, kalau ini kan nanti namanya biar keren ya, teman-teman yang membentuk Satgas Gadar. Ya, ini Pak Lubab ini Satgas Gadarnya di kantor saya. Kemudian yang dapat terorganisasi terus-menerus, beliau punya tim. Nanti misalnya harus jaga kalau waktunya ada apa ini menjelang apa? Nataru, Natal dan Tahun Baru, ya Lebaran Natal. Nah ini kan pasti banyak mobilisasi orang. Nah ini beliaunya ini yang punya tim. Nanti koordinasi dengan yang lainnya lintas sektoral. Ada juga fase deteksi dan supresi. Lanjut Mas. Pada saat kejadian, kira-kira nemuin temannya tiba-tiba jatuh. Pernah? Ayo cerita yuk sini. Aju. Oh, ceritain dikit dong. Bahasa nih. Dewi Rahmawati Putri. Pada saat kalau ada teman yang pingsan, segera langsung ditolong dan dibawa ke tempat yang nyaman dan dikasih obat, dikasih minuman, dikasih makanan dan lain sebagainya. Iya, pada saat upacara itu pernah ada teman yang tiba-tiba pingsan karena dia belum sarapan. Habis itu dibawa ke ruang RPS ini. Habis itu dikasih minuman, dikasih obat dan lain sebagainya. Kasih ya. Oke, siapa mau jenengnya aku ya? Iya. Bener. Waktu kejadian sampean teriak-teriak enggak? Tolong. Enggak, diangkat sendiri temannya. Berlaan. Iya, minta tolong teman, apa ya? Gitu ya. Ini nanti ya apa sih yang disebut triase sama live streaming kemudian stabilisasi. Triase itu mengutamakan mana yang darurat enggaknya, nanti itu berdasarkan urutannya. Ini nanti masuk hijau, kuning, atau merah. Kemudian kegiatan rujukan atau transportasi nanti kita sama-sama belajar. Membantu pasien untuk mendapatkan pengobatan perawatan itu nanti selanjutnya kalau sudah dirujuk. Misalnya perlu, ternyata nggak bisa ditangani di sekolahan, nggak bisa ditangani di kantor, harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang ada. Lanjut Mas. Setelah kejadian, nah kalau sudah setelah kejadian misalnya ada temannya yang tadi jatuh misalnya, ada evaluasi enggak? Tadi ternyata katanya belum sarapan ya, karena kenapa jatuh? Belum ada sarapan, jadi nanti harus teman-temannya disampaikan kalau sebelum upacara berdiri ramah harus sarapan dulu supaya enggak terjadi lagi kejadian seperti kemarin. Atau ketika temannya kepleset, ini kenapa kepleset? Ternyata licin lantainya, terus sepatunya seperti apa modelnya? Nah itu nanti namanya adalah evaluasi. Analisa dan evaluasi, kemudian melakukan tindakan rekonsiliasi bila penyebab. Ini kalau konflik
Wah, konflik itu kalau sudah terlalu rame ya, sampai oh iki salahmu kepleset, oh iki nganu ke. Nah, itu namanya konflik. Kemudian mungkin kembali ke kehidupan yang normal. Kalau sudah sehat tadi temannya yang habis pingsan, nah sudah dikasih teh tadi siapa yang bilang kasih teh. Aja kesusu dikasih teh, lek arek belum sadar nanti bisa-bisa keselak. Bahasa keselak itu apa? Tersedak. Tersedak, ya. Yang penting dia sadar dulu, baru boleh nanti mau dikasih teh. Kalau nanti kesedak masuk ke saluran pernafasan. Ya, lanjut Mas. Nah, ini di sekolah ada nggak sistemnya untuk komunikasi? Misalnya ada yang nyimpen nomornya ambulan nggak di sini? Ambulannya atau nomornya puskesmas. Jadi kalau misalnya butuh untuk ambulan, oh ini enggak bisa dibawa sendiri. Atau di tengah jalan, ada? Enggak ada ya. Oh, enggak apa-apa sih disimpan ya. Kan jaga nih, bukan untuk, oh nanti kan enggak, bukan. Jangan sampai hal jelek terjadi, tapi kan untuk jaga-jaga. Ya. Oke Mas, monggo. Tindakan darurat tadi berhubungan sama yang siapa, yang artis yang 2 tadi ya. Kalau kondisi jatuh, kita harus paling hati-hati sama adanya cedera tulang belakang. Itu ada keluhan nyeri leher, tulang punggung, kemudian bisa juga memar, ada juga misalnya tiba-tiba apa tadi yang katanya lumpuh ya, tidak bisa lemes anggota geraknya, tangan kakinya juga. Itu harus dirawat, diperlakukan cara memperlakukannya kalau seperti kita temukan trauma kepala beneran ya. Sampai dibuktikan nanti dengan pemeriksaan lebih lanjut bahwa oh ini ternyata ada patah, ada itunya dengan bisa X-ray, bisa CT scan, bisa MRI. Nanti kalau di rumah sakit. Monggo Mas. Nah itu tadi harus cepat dan tepat. Kenapa? Supaya tidak tambah parah. Tadi sudah pintar itu adik-adik, sudah benar. Supaya enggak memperberat sakitnya, kondisinya lebih parah, jadi harus tepat. Kalau tidak sangat perlu, oh ya ini temannya waktu pingsan itu, glundungo dewe atau enggak kan enggak mungkin gitu ya. Enggak bisa bergerak, tanganmu angkat, enggak gitu kan. Sudah kita angkat sama-sama kan ya, langsung dibawa ke sini. Enggak usah digerakkan. Kalaupun harus menggerakkannya, misalnya apa, ada yang nyerimpet atau apa, misalnya entah tangannya kecerimpet atau apa, harus hati-hati ya. Atau apa ini jilbabnya nyerimpet, jirat, oh ini sekiranya kok jilbabnya seperti menekan lehernya, itu juga harus hati-hati. Nah, ini nanti contoh ya Mas ya, langsung ya. Gambar-gambar ini kalau cara melepas helm, kalau misalnya temannya jatuh pas dari tempat parkir kan nggak tahu, ternyata masih pakai helm. Sudah boleh naik motor nggak belum? Sini, boleh ya? Boleh, iya. Loh kok tiba-tiba jatuh sudah masih pakai helm itu? Nanti harus hati-hati ya. Nah ini gambar-gambar contohnya aja. Nanti selanjutnya bisa langsung kita tanya jawab. Ya langsung habis praktek ini. Siap. Siapa yang mau nanti bisa bantu di depan? Oke, yuk. Berapa orang Mas Lubab? Untuk contohnya. Cara-cara nih. 2, 3. Nah, 3 orang nih, 3 orang, ayo. Oke, 3 orang, ayo. Sebenarnya banyak gambarnya tapi yang terlalu medeni nggak usah tak tanyakan. Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti akan kita praktekkan ya pertolongan pertama pada kecelakaan seumpama ya. Jadi kita menolong itu tanpa alat. Seumpama kita tahu kejadian tapi di jalan atau di tempat kerja kan nggak ada alat sebenarnya.
Jadi kita itu apa yang kita lakukan kalau ada temannya yang barangkali kejatuhan, apa jatuh dari tangga, apa pingsan. Kalau pingsan gimana pertolongannya? Pingsan aja sih sementara. Siapa tadi yang pernah lihat temannya pingsan? Nah, apa yang dilakukan? Pingsannya itu bisa karena upacara. Ya, biasanya kan banyak upacara terus pingsan. Atau nggak ada apa-apa di kelas pingsan. Apa yang dilakukan? Pertama melihat, nggak ada alat, nggak ada apa ya. Kita itu pokoknya nggak ada alat, nggak ada apa pokoknya. Ini bukan. Apa yang dilakukan? Tadi loh, yang tahu siapa? Apa yang dilakukan temannya waktu pingsan? Dibawa ke tempat yang nyaman. Terus apalagi? Hah? Sini. Saya tadi agak mendengar sedikit. Kalau pingsan dikasih apa? Caranya. Sampean kan lihat temannya pingsan. Terus apa yang dilakukan? Ditenangkan dulu. Nah, terus? Di situ kalau udah sadar baru dikasih minum, dikasih makanan. Terus kalau sama mama ditidurkan nggak sadar-sadar ya gimana? Biar cepat sadar. Oh, dikasih minyak kayu putih, dibau-bauin, ya. Ya, terima kasih ya. Jadi intinya kalau orang tidak sadar atau pingsan itu biasanya sirkulasi darahnya itu kan yang ke otak itu kurang, gitu loh, berkurang. Bisa memang kondisinya lemah atau memang belum sarapan kalau upacara. Jadi itu cukup ditidurkan di tempat yang teduh. Kalau memang kepanasan ya taruh tempat yang teduh ya. Kasih angin-angin, bajunya dilonggarkan, jilbab-jilbab ini dilonggarkan semua, sabuk-sabuk, kas kaki, semuanya dilonggarkan. Tujuannya untuk sirkulasinya biar lancar darahnya ya. Karena darah yang di otaknya kan kurang, makanya pingsan. Lah, biar cepat sirkulasinya ke otak, cepat ya kakinya yang diangkat kalau tidur itu. Pernah lihat kakinya diangkat? Pernah lah, itu pertolongan biar sirkulasi darahnya langsung ke otak cepat, terus melek. Terus itu tadi betul ya, kalau belum sadar jangan dikasih minum, sedikit pun nggak boleh. Ditetesi, sakno, nggak boleh ya. Jangan sekali-sekali memasukkan apa di mulut dengan orang kondisi tidak sadar. Nanti bisa fatal ya, karena masuk ke saluran nafas nanti. Ya, itu kalau pasien pingsan ya. Terus ini untuk pasien sama ada teman yang jatuh dari tangga atau apa di tempat kerja atau di kampung. Terus sampean yang melihat pertama apa yang dilakukan? Dilihat dulu ya. Pertama kita lihat kondisinya pasien, jangan gopo ya. Ya memang P3K itu pertolongan pertama itu harus cepat dan tepat. Jangan asal cepat tapi enggak tepat, nanti tambah patah semua nanti ya. Intinya kalau orang patah tulang, seumpama ada yang jatuh patah tulang, itu cirinya satu yang perlu dilihat. Kalau digerakkan mesti sakit dan nggak kuat orang itu. Seumpama pahanya patah sini ya, itu kalau diangkat sedikit sakit, itu jangan diangkat, biarkan aja seenaknya ya. Iki sing digeprek sama. Ini tak kasih contoh kalau ada kecelakaan nanti terus menghubungi ke kesehatan atau ke ambulan ya.
Nah, sebelum ke kesehatan atau ke ambulan, itu kita rawat dulu sebisa mungkin ya. Biar enggak, apa tujuannya tadi? Biar enggak tambah parah ya, biar enggak ada kecacatan. Kalau dibiarkan ya kasihan nanti ya. Harus kita tolong dan mengerti. Ayo contoh satu, yang laki aja sini, tidur sini. Apa tidur sini? Tiduran tuh aja, tiduran aja sini. Tidur sini enggak apa-apa. Kroso. Nah. Diamati ya. Seumpama ini ada yang ini jatuh dari tangga ya. Seumpama kakinya patah. Nah, ini kalau digerakkan sama patahnya di sini ya. Apa ini kata orang Jawa, digares ya. Nah, ini kalau diangkat kan sakit, nyeri. Bahkan dia akan menangis kalau dipaksa ya. Nyerinya banget. Jadi tulang kalau patah itu, ini kalau patah tulang ya, ini kalau digerakkan sedikit gini, ini nusuk-nusuk ya, akan nusuk kemana-mana. Apalagi patahnya enggak beraturan ya. Jadi patah tulang itu ada dua. Satu di dalam kulit, jadi enggak kelihatan. Yang kedua ada yang sampai keluar kulit, tulangnya sampai keluar. Itu namanya patah tulang terbuka, ya. Kalau sudah itu sudah ditutup sama kasa. Habis dikasa, dikasih perban atau dikasih perban. Pokoknya kalau patah tulang terbuka dengan kondisi sudah tahu ya, sudah bisa bayangkan ya. Patah tulang terbuka bisa ya. Jadi patah tulang yang anak jatuh ceklek, kakinya, tangannya ceklek, kelihatan tulangnya dari luar. Itu namanya patah tulang terbuka, ya. Jadi harus langsung ditutup biar nggak kemasukan kuman, biar nggak tambah banyak. Itu harus segera dibawa ke rumah sakit, harus segera operasi, ya. Tapi kalau patah tulang tertutup, dia patah tulang tapi di bawah kulit, nggak kelihatan mendol, biasanya kan gitu, mendol itu butuh penanganan, tapi nggak sesegera yang kayak patah tulang terbuka ya. Jadi ya tetap dikasih sepalek atau kayu, mana Mbak kayunya Mbak Pesi? Ini namanya apa? Ini kalau di medis namanya ya, bidai atau spalek. Kalau ya spalek. Kalau sampai namakan kayu ya enggak apa-apa. Cuma bedanya kalau spalek itu yang ini tuh gembuk. Ya, ini untuk yang nempel di kulitnya si korban. Kalau ini keras ini kayu. Ini dikasih busa atau apa, terus atau kapas. Nah, kalau di tempat sampean seumpama melihat orang dengan patah tulang nggak ada ini, apa yang dilakukan? Buat dari kardus, ya. Bisa kardus yang agak kaku, atau nggak apa-apa, atau pakai kayu tapi kayunya dikasih lapisan kain atau apa ya. Kalau kayu itu kan kuat masalahnya. Tapi kalau kardus kurang kuat. Nah, ini ada ukurannya. Kenapa kok ada ukurannya? Kalau patah tulang, kalau di tangan atau di kaki, prinsipnya itu harus melebihi dari 2 siku. Maksudnya 2 tekuan ini loh. Ya, jadi kalau patahnya di sini, yang di sepalak itu harus sini sama sini itu harus kena ya.
Kayak sami ini ya. Jangan gini, nggak boleh. Harus lipatan ini harus ada 2 yang kena kayu ini ya. Jadi harus gini. Jadi ini yang patah tulang nggak bisa gerak nanti ya. Caranya prinsipnya itu harus melebihi 2 ini sendi ya. Kalau di kaki ya gitu. Ini harus lebih dari 2 sendi. Kalau patahnya di garis ini ya ini bisa dipakai panjang segini. Tapi kalau patahnya yang di sini bisa pakai yang agak panjang. Ya. Soalnya harus melebihi sampai sini. Sampai paha ini ke atas. Terus yang perlu diperhatikan cara mengangkatnya jangan gegabah. Kalau sudah patah tulang gini. Harus bersamaan, harus berhati-hati, jangan sampai menambah pergerakan. Kalau tambah digerakkan, tambah nyeri, ya. Orang patah tulang. Sampai nanti dibawa ke tandu, baru ke ambulan, ya. Kita ajari cara memasang spalek ya. Ini di bawahnya aja, di bawahnya ini. Dulu teori yang dulu itu kalau pakai spalek gini itu pakai 2, kanan kiri. Sekarang pakai 1 nggak apa-apa, tapi di bawah, ya. Terus cara menalinya pakai 3 tali, ya, 3 tali. Tapi yang patah jangan sampai ditali ya, tambah nyeri. Perhatikan daerah mana yang patah ya. Biasanya kelihatan, bendolnya itu kelihatan. Itu jangan ditali ya. Tali bagian luar. Kalau dulu dibebet semua pakai perban. Sampai nggak kelihatan kakinya. Kalau dulu. Kalau teori sekarang pakai cukup 3 tali. Talinya pakai apa? Kalau nggak ada ya sembarang. Nah, kain. Kerudung. Ini namanya mitela, ya. Biasanya yang dipakai di dunia medis itu ini. Ini mitela. Mitela ini bisa dipakai apa aja ya. Jadi kayak itu loh, anunya meja itu loh. Ini bisa buat tali menali dalam luka ya. Jadi ini digulung kayak hasduk. Pernah kan pakai hasduknya pramuka itu? Nah, digulung kayak gitu sampai digulung sampai kecil buat nali ini nanti. Ya. Ini. Adiknya nyoba adiknya yuk. Intinya pembebatan ini untuk mengurangi pergerakan, ya. Kalau ada bidainya ini untuk mengurangi pergerakan. Kalau di dalam luka untuk menekan biar nggak ada perdarahan, ya. Jadi yang penting itu kalau ada perdarahan, hentikan dulu perdarahannya. Kalau sini ada lukanya, dihentikan dulu perdarahannya. Kalau nggak ada, ya udah kita spalek aja. Ini akan terjadi di mana saja ya, nggak bisa di perusahaan atau apa aja. Di perusahaan ya bisa, di jalan raya ya bisa, di rumah ya bisa. Nah, sampean sebagai orang yang melihat pertama kali apa yang dilakukan ya ini ya. Ini dalam proses ini sampean sambil minta tolong apa ambulan atau apa ya. Yang sesuai dijelaskan tadi sama Mbak Pesi. Nah, ini mitela namanya ya. Ditulis nanti ditanya mitela nggak tahu. Bukan Nutella ya. Nah, ini kan nanti ada. Nah, ini angkatnya harus bareng gini ya. Bareng sama ininya. Jangan ininya yang diangkat, ini pasti nyeri ini, ya. Jadi ya diangkat. Nah, terus ini ditali. 2 Mbak, 2. Nah, talinya tali biasa ya.
Diingat-ingat ya, harus lebih dari 2 sendi. Ini sama ini harus kena. Jangan ini tok, nanti ini masih bisa gerak. Tapi kalau sudah ini kena, sendinya ini sama ini sudah kena kayu ini, dia nggak akan bisa gerak yang ini, ya. Nah. Nah, nanti satunya sini. Pokoknya intinya talinya pakai kain, nggak apa-apa ya. Nah, nanti masalah kenceng sama enggak itu kan, ini kan yang penting enggak gerak. Terus tanyakan sama orangnya ya, apakah ini terlalu keras atau gimana ya. Biasanya ini enggak merasakan, kita tali aja ya sambil dilihat. Kalau sudah ini ada biru-biru berarti ini kekencengan ya, berarti aliran darahnya kan enggak bisa ke sana. Baru gini digotong ya, digotong ke tempat ini. Kalau kata orang Jawa itu digotong. Orang Jawanya. Diangkat ya, diangkat. Ya. Cara ngangkatnya 3 orang, minimal 3 orang. Harus berbarengan ya. Jadi tangannya itu ini kan 3 orang gini ya. Ini ngangkatnya harus hati-hati, utamakan yang ini ya. Jadi ngangkatnya itu gini ya. Nah, ini hati-hati. Ini tangannya masuk semua ya. Nah, masuk semua gini. Sampai sini, sampai siku ya. 3 orang sampai ya gitu. Nah. Nanti ngangkatnya bersamaan, pakai hitungan 1, 2, 3 atau apa, pokoknya bisa kompak ya. Ya, ini kalau patah tulang di kaki ya, baru kita taruh di sini ya. Kita taruh ambulan. Kalau patah kakinya tertutup, nggak masalah. Kalau sudah tertolong gini, sampai hubungi ambulan atau apa terserah. Maksudnya itu yang penting ini sudah tertangani, nggak nyeri. Tapi tetap harus bawa ke rumah sakit, wong patah tulang ya, nggak boleh dirawat sendiri. Tapi kalau patah tulangnya terbuka, ya jangan lama-lama, kasihan ya. Nanti banyak kuman yang masuk soalnya. Itu harus segera ditangani, di rumah sakit pun harus segera dioperasi. Tapi kalau patah tulang tertutup gini, operasinya besok nggak apa-apa, ya. Intinya gitu. Ini patah tulang di kaki atau di tangan ya, kayak gini ya caranya ya. Ya, adik-adik ada yang ditanyakan, ada yang belum mengerti. Sudah ya, sudah mengerti ya. Sekarang patah tulangnya, ini ya kita nggak tahu ini patah tulang apa enggak. Ceblok tekotong, andat apa tangga, ya jatuh. Ternyata kepalanya dulu, ya apa? Nah kan ada yang gitu, ada yang jatuh terus kepalanya kebetur. Itu bisa trauma di sini, di leher sini pokoknya. Itu harus hati-hati ya, harus hati-hati. Ya kayak yang dijelaskan tadi itu ya, khawatirnya ke tulang belakang. Di sini itu ada batang otak namanya. Sekali rusak, ya wes semuanya rusak di badan ya. Kan ada kan yang orang nggak bisa apa-apa tapi melek-melek. Nah itu karena batang otaknya yang rusak sampai ke bawah itu. Tangan wis nggak bisa wesan. Ya, itu harus hati-hati. Biar nggak tambah parah. Posisikan tidur orangnya. Hati-hati dengan leher. Dijaga, selalu dijaga lehernya.
Jangan sampai ngene-ngene, jangan sampai ngene-ngene ya. Terus kalau naruh ini bisa ke tulang belakang ya, tulang belakang sama patah juga ya bisa. Jangan ditaruh yang diempuk-empuk gini, ya. Harus dipapan, mendingan di gini. Ya, yang keras gini. Kalau diempuk-empuk tambah gerak-gerak gini dia, ya, tulangnya tambah gini-gini. Kenaan oh delek kasur ya, ojo tambah soro ya. Mendingan ditaruh di papan. Nanti ngangkatnya ya gitu. Harus dikasih papan. Mau gambar ya. Ono. Tadi saya nggak bawa gini yang keras soalnya. Ada yang plastik yang keras. Mungkin di gambar situ ada mungkin. Jadi fungsinya papan yang keras atau kasih papan meja atau apa ya. Yang penting nggak bisa gerak-gerak gini-gini ya. Kalau gerak-gerak gini tulangnya mesti tambah rusak ya. Nah ini untuk transportasinya juga ekstra, lebih hati-hati. Orang 4 ya, nggak bisa orang 3. Ini ngangkat sini. Nah, yang 3 ngangkat sini tadi, yang 1 ini, jaga lehernya. Jangan sampai gerak ke kanan ke kiri. Jadi dijaga gini, ya. Ini ditekan ini, leher ini biar nggak bisa gerak, ya. Sambil ngangkat, harus kuat soalnya, ya. Nanti gambarnya. Nah, itu yang kiri itu kan ada yang bagian atas ya. Nah, yang kuning itu. Nah, itu tandunya itu yang keras itu, walaupun plastik, ya. Itu menjaga untuk nggak bisa pakai yang ada sponnya barang itu nggak bisa. Jangan terus kasihan rek itu atas ya nggak apa-apa memang untuk itu ya. Nah, itu kan plastik keras itu, yang kuning itu tandunya. Yang atas itu tetap menjaga kepalanya biar nggak goleng-goleng, ya. Nah, itu cara ngangkatnya gini ya. Nah, lihat itu, yang tiga itu dilihat. Tangannya itu berseling-seling ya. Jadi tangannya ini ke sini, sama tangannya ini yang ke sini, yang ini ke sini ya. Tangannya ya, jadi berseling satu sama lain biar kuat. Diiringkan dulu, orangnya diiringkan, orangnya dimiringkan dulu, dijaga lehernya, tetap dijaga, jangan sampai gerak. Baru tandunya dimasukkan, ya. Orangnya masih miring, tandunya dimasukkan. Itu tangan kiri satu itu kan masukkan tandu, ya. Baru nanti diginikan lagi, ya. Baru kita angkat ke ambulan. Kita angkat ke ambulan yang tetap siapa? Yang tetap ikut. Nah, yang jaga di kepala itu tetap ikut, ya. Nah, itu ada alatnya. Nah, itu ya dijaga lehernya ya. Itu sebelum ada alatnya juga dijaga, setelah ada alat pun dijaga. Soalnya itu pernah lihat itu kasusnya pemain sepak bola di Lamongan dulu yang meninggal. Penjaga gawang. Hah? Ya nggak tahu namanya. Penjaga gawang itu loh. Itu kan mungkin patah leher itu. Nah, itu diangkutnya kan pakai tandu yang endut-endut itu. Iya. Nah, itu kesalahan itu.
Bisa kesalahan dari ya semua takdir ya, semua takdir. Tapi ya kalau dilihat ya itu tadi mungkin nggak tahu salah ngangkatnya atau apa. Pokoknya itu patah leher kemungkinan. Nah, harus dijaga gitu. Harus ditaruh di tempat yang keras ya. Nah, itu namanya color brush yang oranye itu. Mungkin ada di sini ya. Nah, itu untuk menjaga leher. Jadi lehernya, kepalanya dimasukkan situ. Bantal pasir, ya, itu ada. Nah, ini yang putih ini namanya color brush. Jadi dia kalau sudah dikasih itu nggak bisa gini-gini, nggak bisa. Wis gini toh. Ya, kalau ada sampean di rumah sakit lihat orang diginikan, oh itu berarti lehernya mesti ada apa-apa gitu, ya mungkin habis jatuh atau habis apa. Nah itu ketika beras. Kalau sudah dikasih itu aman wesan, tapi tetap dipantau, dijaga ya, jangan itu gerak sedikit aja wis, khawatirnya tambah fatal, tambah ke sana-sana ya. Sudah ada yang ditanyakan lagi, masalah sini sampai tulang belakang. Wes ya, nggak ada ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, dilepas Mbak. Gimana? Nah, kalau di punggung ya cuma itu, hati-hati ngangkatnya ya. Ya tetap harus ditaruh di tempat yang keras ya. Nggak boleh yang mendut-mendut ini kayak ini. Ya. Nggak boleh, nanti tulangnya ikut gini-gini, ikut gerak-gerak kalau diangkat. Ada yang ditanyakan? Ah, sekarang masalah apa lagi yang sering terjadi? Kalau pasien kejang, ya itu memang karena sirkulasi apa ini namanya peredaran darahnya, atau memang karena penyakitnya kayak epilepsi itu kan kadang nggak ada apa-apa kejang-kejang, tetap kita bawa ke puskesmas terdekat ya cara transportasinya ya kayak gitu tadi, nggak apa-apa diangkat, nggak usah kesusu ya, cepet tapi yang tepat gitu loh ya. Kalau pasien anak kecil biasanya kejang itu karena panas terlalu tinggi, dia nggak kuat kejang, itu biasanya sampai umur 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, sampai 6 tahun ya, 6 tahun sampai 6 tahun itu. Kalau sudah di atas 6 tahun biasanya wis enggak. Sekarang masalah satu lagi ya, masalah apa? Luka. Biasanya kan sering terjadi luka. Luka itu dilihat. Ya. Luka itu ada berapa? Ada 3 ya. Yang satu luka apa? Luka ringan. Berarti luka berat, luka ringan. Luka lecet ya. Luka lecet itu apa namanya? Babras itu loh, babras. Itu pertolongannya ya dibersihkan. Pakai cairan, kalau cairan di medis itu ya NaCl ya, atau cairan infus itu. Kalau nggak ada ya di rumah ya pakai air yang bersih, air aqua toh ya. Kasih betadine habis itu ya, untuk tapi pakai kasa yang bersih loh ya, kasa steril itu loh ya. Di rumah kan ada kan, disediakan ya. Ini namanya kasa steril. Kalau di rumah biasanya pakai kasanya itu loh, pusarnya bayi biasanya ya. Nah ini kasa steril, satu ada ini satu kasa. Tapi sampean cuci tangan dulu yang menolong ya. Bersihkan dulu pakai cairan NaCl. Kalau luka lecet, kalau sudah dibersihkan,
dikasih kasa lagi biar kering terus dikasih betadin. Kalau di tangan gitu ya nggak usah ditutup, nggak apa-apa kalau luka lecet ya. Jangan dikasih kopi, biasanya orang-orang. Yang kedua luka apa? Oh enggak, itu termasuk luka lecet itu. Luka apa? Luka robek. Nah, kena pisau, itu luka robek itu. Ya, itu pertolongannya itu ya, kalau memang panjang, dilihat perdarahannya banter enggak. Jadi perdarahan itu ada yang dari jantung, ada yang darahnya itu mau ke jantung. Nah, yang tinggi itu biasanya yang dari jantung. Itu namanya dari arteri, ya. Jadi biasanya perdarahannya itu kayak di keran tuh loh. Nah, mancur gini terus. Sampai muncrat gini biasanya. Pengen tahu arteri tak? Kalau arteri itu yang jedut-jedut itu loh, dipegang itu. Dipegang itu, tangannya sini. Nah, nadi, kalau itu nadi. Itu kalau tergores lading, tergores pisau ya, lading tak pisau. Itu kayak keran itu kalau keluar itu. Nah, itu pertolongannya gimana? Langsung ditekan ya. Ditekan semaksimal mungkin, jangan sampai keluar. Ya. Ditekan semaksimal mungkin, jangan sampai keluar, dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, biar nggak megangi terus, kalau jauh puskesmasnya ya ditali ya, tetap ditali. Kasih kasa dulu sama betadin yang agak banyak ya, baru ditekan sama perban. Tahu perban ya? Nah, ini ada yang kecil, ada yang besar. Dilihat lukanya, kalau lukanya sekedar sedikit ya pakai perbannya yang kecil. Ada yang besar, kalau lukanya besar ya pakai yang besar ya. Dan ini nalinya caranya ya agak ditekan, biar perdarahannya enggak mancur ya. Kalau memang di nadi itu ya memang kenceng sekali keluarnya. Tapi kalau yang dari vena, nah itu enggak seberapa. Tapi ya kalau keluar terus ya lama-lama orangnya anemi ya. Kalau enggak ditolong ya itu tetap sama ya. Tetap kita tutup pakai kasa, kita tali sama perban. Jadi luka itu bisa dilihat air darahnya keluarnya itu dari vena apa dari nadi itu kelihatan ya. Kalau dari nadi ya itu airnya keluar banter. Darahnya itu. Nah, itu butuh penekanan gitu aja, nanti bawa ke rumah sakit. Atau kalau robek panjang ya gitu, tetap ditekan, ditali, bawa ke rumah sakit atau puskesmas. Itu nanti perlu dijahit ya. Kalau sampean kan nggak bisa jahit, yaitu pertolongan pertamanya. Makanya pertolongan pertama itu harus cepat dan tepat. Ya ini, kalau nggak ditolong darahnya keluar terus, ya kalau nggak ada yang nolong ya itu loh. Makanya jadikan apa tadi tujuannya itu biar mencegah kecacatan, kematian. Nah ini mencegah kematian ya. Walaupun tapi nggak ada yang tahu ya, darahnya habis. Darah seseorang itu ya, satu orang itu darahnya kurang lebih itu 5 liter. 5 liter, itu kalau keluar sedikit-sedikit terus. Ya ini, pokoknya ditali, dikasih kasa dulu ya, jangan lupa kasih kasa dulu. Untuk menekan itu ya. Terus yang ketiga luka tusuk, kena paku, kena staples, kena sunduk sate ya.
Banyak kan suntik sate itu. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kena luka tusuk itu biasanya itu yang kita khawatir itu tetanus, ya. Jadi kumannya tetanus itu dia nggak tahan sama apa? Sama udara. Dia nggak tahan. Jadi kalau kena biasanya kena seret, ya. Kalau ini ditarik, ini akan mingkem lagi. Ya. Mingkem. Nutup. Jadi di dalam nggak ada udara, tapi ada kumannya wesan. Bekasnya sate tadi loh. Nah, atau bekasnya paku. Kalau dia bawa kuman tetanus masuk, ya di sini dia akan hidup, ya. Soalnya nggak ada udara. Nah ini yang dikhawatirkan. Pertolongannya yaitu ditutup, tetap bawa ke puskesmas saja, nggak apa-apa. Kalau di puskesmas ini nanti dirobek lagi, ya tujuannya itu biar ada udara yang masuk. Terus dikasih cairan H2O2 itu namanya. Itu mengandung O2 dimasukkan situ cairannya. Kalau lebih aman lagi ya dikasih suntik tetanus, habis dibersihkan, dikasih H2, nanti suntik anti tetanus sudah, insya Allah nggak apa-apa. Ya jadi, bekasnya. Kalau luka tusuk itu kan nggak seberapa lebar ya, bekasnya kan sedikit gitu toh. Ya wes ditutup. Nggak pakai dijahit. Kalau dijahit tadi luka apa? Luka robek ya. Kalau luka tusuk itu ya mek sedikit aja. Tapi luka tusuk itu ya berbahayanya ya di situ kalau ada kuman tetanusnya ya. Ya apalagi barangkali pengalaman apa yang di Biasanya anak-anak ini kalau ada kondisi darurat tidak sedia kasa. Penggunaan handiplas itu bagaimana, bisa menggantikan atau bagaimana? Biasanya kan anak, handiplas yang seperti itu. Ya kalau handiplas itu ya, di sini ada UKS-nya ya. Nah itu alatnya apa aja itu? Itu yang disediakan di situ. Nah, Hansaplast itu kan nggak besar kan? Nggak besar kan? Lah kalau lukanya ya nggak minta ya. Kalau ada temannya yang luka kan pas jatuh kena kayu, jatuh lebar lukanya. Kalau kasih handiplas ya nggak bisa, harus pakai itu tadi. Nah ini harus disediakan ini yang lebar. Ya, sediakan di tempat saya itu ya segini ada, segini ada. Kalau untuk jari-jari ya ini aja, jari. Luka itu pakai ini ditali gitu. Tapi kalau untuk kaki, digares atau apa yang lebar perlu ini. Atau di ini loh, di tekuan ini loh. Tekuan itu kan butuh lebar. Nah, butuh ini. Ada yang cuma separohnya ini, bisa. Jadi ini dipotong bisa separuh. Kalau yang beli gini ada ya, yang sepotongan kecil-kecil. Ada yang agak panjang, ya ini aja dipotong. Harus disediakan gini ya. Terus kasa steril ya ada ya. Terus apa lagi? Oh, Revanol. Sebenarnya Revanol itu kan sudah nggak boleh. Tapi ya nggak apa. Ya itu kalau mencuci itu pakai cairan NaCl. Cairan infus itu loh. Ya. Satu botol itu beli ya nggak apa-apa 10.000. Atau nggak apa-apa minta dek puskesmas nanti. Tak kasih nanti. Kasih cairan NaCl itu cairan yang untuk mencuci itu ya. Tapi ya sebenarnya untuk nginfus sebenarnya. Tapi kenapa bisa untuk nyuci? Karena cairan itu sama dengan cairan tubuh, ya. Jadi nggak masalah gitu loh. Cairan tubuh seseorang itu ya sama dengan NaCl itu. Jadi untuk nyuci luka biarpun masuk nggak apa-apa. Terus kasih betadin, jangan apa itu Revanol, ya. Tapi ini pedih gitu loh, perih.
perih sekali, tapi cepat kering. Kalau hanya sekedar luka-luka lecet. Jadi intinya kan untuk membunuh kuman-kuman yang di sekitarnya situ, biar nggak masuk ke lukanya ya sebelum dibawa ke puskesmas. Nah, ada lagi yang ditanyakan. Luka, masalah patah tulang. Nah, sesak nafas. Kadang aku sing lali soalnya. Apa sing di ya, tahu di rumah sakit ya. Bisa naik kan ya. Bisa naik separuh barang. Itu bukan untuk ben enak rek gate bantal ngono. Itu buat untuk orang yang sesak nafas ya. Sesak nafas harus tidurnya harus setengah duduk. Nggak boleh tidur. Pernah lihat orang sesak nafas? Ada yang ditidurkan lentang? Nggak ada ya. Ya itu memang harus diposisikan gitu. Kadang orangnya sampai duduk sendiri, nggak pakai gini. Kadang sampai duduk itu enak dia. Itu pertolongannya sesak nafas. Tapi ya tetap dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Untuk didudukkan gini tapi ditaruh rumah terus ya. Ya seseknya itu kan dari apa kan sampai nggak tahu. Dari pneumonia atau yang tadi kan ada pneumonia ya. Iya, materi tadi. Yaitu masalah paru ya. Dari pneumonia atau dari seseknya dari kepikiran tak. Ya, biasanya kan ada orang-orang yang perempuan itu biasanya banyak yang kepikiran sesek. Itu biasanya seseknya nggak apa-apa tapi bukan karena parunya ya, karena pikirannya. Pernah lihat nggak orang kejang-kejang anak perempuan yang sesek? Nah, sing nggak lapo-lapo. Itu karena beban pikirnya itu. Ya, kadang beban pikir bukan karena sakit. Ya, lain sama seseknya orang asma, lain. Jadi saya kalau lihat itu orangnya seseknya mikir apa enggak tahu. Dilihat tangannya wis tahu, dilihat meripatin itu. Dilihat matanya wis tahu ya. Jadi pertolongannya kalau ada orang sesek ya gini ya, harus setengah duduk. Ya, enggak boleh terlentang tambah sesek. Siapa lagi? Ya, kalau ya itu yang tadi yang tak sebutkan tadi, biasanya kan sesek. Oh, yang kejang untuk anaknya ta? Nah, anak kecil. Biasanya itu kan karena panas, ya. Jangan dikerukup anaknya. Biasanya kan dikerukup, Bu. Kemuli, tambah dikemuli. Itu enggak boleh. Biarkan yang longgar-longgar ini yang kalau bisa ya dilepas enggak apa. Terus dikompres, ya. Kalau di rumah kan sampean enggak punya obat. Ya, kalau besok punya anak kecil ya harus sedia obat panas. Ya, obat panas minimal itu sirup-sirup obat panas itu harus ada kalau anak kecil ya. Terus yang kedua, ya pokoknya dilonggarkan tadi ya. Terus yang kedua, ya tetap bawa ke puskesmas tetap ya nanti. Pokoknya dikompres itu salah satunya tindakan kalau di rumah. Ngompresnya di mana? Kalau ngompres anak kecil panas di mana? Biasanya baduk ya. Baduknya.
perlu diperhatikan. Ya, kalau ngompres itu di dalamnya kelek ini loh. Ya, ketiak. Sama di ini, di selangkangan ini. Di lipatan-lipatan itu tempat produksinya yang mengatur suhu tubuh itu. Ya, namanya hipotalamus ya, Bas. Nah, itu namanya itu. Yang penting ini dalamnya. Terus kalau ngompres jangan pakai air es. Ya, tambah kejang anaknya. Kasih air hangat atau air biasa lah, minimal jangan terlalu dingin. Kalau dingin kaget dia, ya. Air es atau apa. Terus bawa ke puskesmas. Soalnya kalau sudah kejang itu, sekali kejang itu sel-sel otak itu banyak yang meninggal ya, banyak yang mati, beribu-ribu pokoknya. Kalau sering-sering kejang, kasihan anaknya kalau besar nanti, ya. Nah itu kalau masalah kejang-kejang pada anak. Lah ya itu tadi langsung, biasanya kalau kejang itu kan gigit Bu, ya. Itu dijaga itu lidahnya itu, kasih kasa atau, nah, kasih kasa ini, giginya itu. Oh itu loh, kalau kejang biasanya itu, nah itu biasanya anak kecil kalau kejang itu gigit-gigit gini loh. Yang ditakutkan kena lidahnya, ya. Jangan sampai lidahnya sendiri digigit, ya. Oh dia nggak sadar, gigit lidah itu nggak sadar, terus terjadi perdarahan di situ. Nah biar nggak digigit lidahnya, kasih apa plastik apa, tapi hati-hati jangan sampai masuk. Ya pokoknya giginya itu biar anu apa terhalangi gitu loh, ya. Jadi nggak sampai kena lidahnya. Itu kalau sudah terlanjur sambil dibawa ke puskesmas, ya. Itu nanti. Kalau sudah pernah kejang gitu, kalau sudah sembuh, ya harus sedia obat kejang di rumah. Panas sedikit, kasih obat panas sama obat kejang. Wis, tuh. Oke, ada lagi. Ayo. Wis ya. Buat perempuan, cara meredakan nyeri waktu haid. Ya, itu namanya dysmenorrhea ya. Kalau dysmenorrhea itu biasanya kalau di tempat kami ya dikasih obat. Nah. Kalau itu bukan gawat darurat ya, tak kira. Ya. Kalau di rumah untuk mengurangi nyeri itu ya semuanya pokoknya untuk mengurangi nyeri kasih air hangat ya. Kalau di perut ya kasih botol hangat apa desain banyu hangat itu. Ya. Itu kalau di rumah, tapi kalau di puskesmas ya dikasih obat mengenai insya Allah 5 menit, 10 menit hilang. Kalau hanya karena menstruasi itu. Nah, itu. Kalau yang itu enggak gawat darurat, Bu. Kalau masalah kandungan nanti ya ke Bu Bidan ya. Atau Pak Dokter barangkali bisa, Pak Dokter. Oh, ini loh dokter, karena memang banyak yang cewek, kalau pas dysmenorrhea di sekolah nyeri, biasanya sama sekolah kan ada yang ngasih Feminak gitu. Lu nanti itu mengganggu kan lu hoak apa enggak? Kandungannya, kontraindikasi apa enggak ke kandungan Feminak? Oh, kalau obat Feminak sebenarnya enggak mengganggu, cuman biasanya lebih mempercepat proses menstruasinya. Jadi yang biasanya menstruasinya bisa seminggu, cuma 3 hari atau 2 hari bisa berhenti. Tapi kalau mengganggu banget enggak, saya rasa enggak. Ya terganggunya dari proses menstruasinya jadi berkurang. Karena obat itu adalah berfungsi untuk vasokonstriksi, artinya memperkecil pembuluh-pembuluh darah yang terlepas, yang terbuka karena peluruhan daripada sel-sel saat menstruasi. Yang laki ngerungono pisan. Serius sih. Ya itu ya penjelasannya Pak Dokter ya. Masalah
kontraindikasinya Feminek tadi. Nah, ada yang ditanyakan lagi. Terus ngantuk loh, itu sudah tidur, itu ada sudah tidur. Habis ini pulang toh? Oh, makanya. Apa? Tanya apa? Hah? Oh, kameranya dulu. Situ Pak, kameranya yang tidur-tidur itu. Ayo tanya apa? Yang masalah luka nggak ada ya? Wes masalah transportasi ke ambulan tadi sudah tahu ya? Cara mengangkatnya kalau patah tulang kaki itu ya 3 orang gitu nggak apa-apa. Nah, kalau digigit hewan berbisa, ini Bu Guru ya. Satu lagi ya. Itu kalau sekiranya itu yang gigit berbisa sekali, biasanya ya yang berbisa itu ya ular, kalajengking. Kalau kelabang enggak, yang kakinya banyak itu enggak biasanya. Tapi kalau apa kelabang, hah? Iya. Kalajengking itu loh dok. Nah itu yang berbisa itu. Itu tindakannya yaitu sama dengan apa itu tadi kena paku itu loh dirobek. Tapi ada khusus itu harus ke rumah sakit. Itu dikasih namanya sabu. Jadi obat sabu itu sisa apa? Suntikan anti bisa ular. Ya, itu ada sendiri. Jadi kena itu, tapi ya nggak boleh lama-lama. Kenanya sekarang dibawa besok, ya nggak bisa. Harus segera itu ya. Jadi nanti dikasih suntikan itu, kena gigitan anjing bareng itu, bisa itu, rabiesnya itu ya. Itu nanti ada penangkalnya obatnya itu. Kalau kena bisa ya kasih sabu. Nanti kena rabies ya, kena gigit anjing, itu kasih anti rabiesnya. Itu adanya di rumah sakit. Tapi pertolongan pertamanya yaitu langsung ditutup, langsung dibawa ke rumah sakit. Oh biasanya itu kan diikat sampai ya nggak boleh terlalu kenceng. Nanti kalau lama-lama kan nekrosis namanya itu, jaringannya rusak, ya. Yang penting nyampe cepat ke rumah sakit, nanti dikasih anti bisa ular. Itu. Nah, kalau sudah namanya digigit kan sudah luka ya tetap ditutup. Ya. Tapi kalau jangan lama-lama nanti nutup pailer cari kemana. Kadang kan di rumah kan bisa aja terjadi nggak ada apa-apa terus langsung dipotong, nah biasanya gitu. Ya, ada sendiri ya suntian anti bisa ular. Biasanya disingkat sabu kalau di rumah sakit itu. Gitu. Ya, terima kasih ya kalau sudah nggak ada yang ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى ونصحبه وبارك وسلم شيء لله ولم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخصوصا إلى العلماء العاملين والصحابة والسابقين خصوصا إلى المشايخ SMK Islamikun Usulih Mufurihim Syairillah Walamul Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع أساتذتنا وجميع معلمينا وجميع شيخنا وذوي الحقوق الواجبة عليه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة في الدين والدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا اجعلنا وأهلنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من شر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.